Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Asmara Hadi, SPKJ, yang biasa dikenal orang psikiater gitu. Saya ingin berbagi tentang ada satu kasus ya. Datanglah kepada saya seorang perempuan, kira-kira umurnya 55 tahun lah. Sudah divorce dengan suaminya, ya kurang lebih sudah ada kira-kira lebih dari 10 tahun. Mereka mempunyai seorang anak perempuan yang cukup cerdas dan mendapat beasiswa untuk mengambil S3 di salah satu negara di Eropa Barat lah, kita bilang begitu ya. Dan sudah lulus. Ibu ini sangat sedih sekali karena si anak yang masih tinggal di Eropa sana memberi buku kepada pacarnya yang ada di Indonesia yang sudah selesai juga mendapat beasiswa di tempat yang sama dan sekarang sudah bekerja di salah satu BUMN yang cukup terkenal ya, sudah secara ekonomi dan statusnya sudah cukup mantap ya. Dan si pacar anak ibu tersebut menceritakan bahwa dia mendapat buku yang berjudul Narcissistic Personality Disorder. Dia bilang, si anaknya bilang ke pacarnya bahwa inilah kalau ingin tahu tentang ibu saya, bahwa ibu saya menderita ini. Jadi si ibu tadi merasa sedih. Loh, saya tanya kepada ibu tersebut, kenapa kok anaknya bisa mendiagnosa anaknya Narcissistic Personality Disorder, yang istilah anak-anak generasi sekarang bilangnya NPD tersebut. Ya, saya bilang itu. Apakah ibu merasa sakit, ada sakit dalam arti tanda kutip begini, sakitnya dia seperti mungkin marah-marah, merasa tidak diperhatikan oleh orang lain, atau dia merasa timbullah disfungsi sosial menyebabkan hubungan sosialnya dengan tetangga, dengan orang tuanya, segala macam, atau saudara-saudara yang lain. Apakah ada gangguan? Si ibunya bilang tidak, cuman saya sedih sekarang ini dan perlu pengobatan dokter karena saya sedih dengan omongan anak saya tersebut, dia bilang gitu. Itulah contohnya, salah satu contoh kasus seperti itu. Sekarang saya ingin menjelaskan NPD itu seperti apakah seseorang mengalami NPD itu. Seseorang mengalami gangguan jiwa itu jika ada distresnya dan disfungsi. Distres itu ada sakitnya. Sakit seperti orang gangguan jiwa ini adalah seperti ya dia susah tidur, marah-marah tanpa sebab, mungkin dia melakukan sesuatu yang sifatnya tidak biasa seperti orang kebanyakan, dan ada disfungsi sosialnya yang terganggu ya, seperti setiap ketemu orang, kalau orang itu tidak menghargai dia marah-marah. Ketemu sama orang lain yang merasa sedikit meremehkan dia marah-marah. Seperti itu, jadi ada gangguan hubungan sosialnya. Si ibu ini kan tidak mengalami gangguan seperti itu. Dia masih bisa enjoy, hubungan sosialnya bagus. Dia sekarang kerjanya ya selain sebagai ibu rumah tangga untuk dia sendiri, dan dia menjaga bapak ibunya yang tanda kutip sudah manula ya, udah demensia seperti itu ya, bebannya cukup berat, tapi dia tidak ada hubungan, tidak ada gangguan hubungan tersebut dengan kedua orang tuanya yang masih hidup yang dia jaga, dan hubungan dia dengan saudara-saudaranya dan tetangga-tetangganya baik-baik aja. Saya ingin menjelaskan di sini, jadi ibu ini ya tidak ada distres dan tidak ada disfungsi, jadi dia tidak bisa disebutkan disorder. Kalau trait bisa aja ya, gejala tanda-tanda, karena setiap orang punya tanda-tanda, tapi
bukan berarti dia sudah mengalami disorder gitu loh ya. Sini saya ingin menjelaskan yang disebut dengan NPD itu, jika ini ada menurut DSM-4 ya, DSM-4 itu ada 9 gejala yang disebut dengan NPD, seseorang itu mengalami NPD. Sini pertama atau terlalu membanggakan diri ya, dia merasakan dia lebih hebat, lebih sempurna daripada orang lain, terobsesi dengan pikiran seperti aku paling cantik, paling pintar, paling kaya, meremehkan orang lain. Seperti itu, merasa dirinya istimewa dan hanya bisa dimengerti oleh orang yang spesial juga, selevel sama dia. Dia tidak mau bergaul biasanya dengan orang tidak selevel dengan dia. Itu biasanya ya, dia merasanya pokoknya dia lebih daripada orang lain gitu loh ya. Butuh banget itu untuk dikagumi gitu, sangat. Jadi kalau orang merasa meremehkan sedikit, dia merasa mudah kesinggung gitu loh ya. Ekspektasi terhadap dirinya sangat tinggi, hanya dekat dengan orang yang menguntungkan dia. Jadi kalau orang yang tidak menguntungkan dia, menurut dia tidak bisa dimanfaatkan sama dia atau tidak memberi sesuatu hal kepada dia, dia menganggap nggak perlu saya bergaul dengan kamu gitu loh ya. Sulit merasakan empati, biasa tidak dia tidak bisa berempati dengan kesusahan orang lain, kesulitan orang lain. Dia tidak berempati, iri dan susah mengakui kelebihan orang lain. Jadi mudah terprovokasi dengan orang jika orang itu melebihi dari dia. Seringkali bersikap arogan, itu ngomongnya yang nyelengit gitulah kalau bahasa itunya. Yang disebut dengan NPD itu jika lebih dari 5 gejala itu dimiliki seseorang, baru kita sebut NPD. Jika hanya 1, 2, atau 3, ya itu namanya trait. Itu serasa semua orang punya trait itu punya ciri aja, sifatnya kira-kira nih, kok kalau saya dekat dia ini kira-kira ada manfaat kan enggak? Ya itu serasa itu wajar-wajar aja, jadi bukan kita sebut NPD. Alasan anaknya ibu tersebut menyebutkan bahwa ibunya NPD, ibunya ini seringlah istilahnya nelpon ke dia, mungkin nelpon karena kangen atau merasa capek karena mengurus kedua orang tuanya yang sudah demensia gitu kan, tanda kutip udah demensia. Mungkin dia ingin sekedar mengeluh ke anaknya, atau dia memberi suatu nasihat atau masukan ke anaknya. Kenapa sih kamu nggak pulang ke Indonesia dan menikah dengan pacar kamu tersebut? Karena pacar kamu itu udah mantap gitu loh, udah bekerja di BUMN yang terkenal di Indonesia dan sudah punya kedudukan. Kenapa kok nggak pulang ke Indonesia aja, nikah dan tinggal di Indonesia, dan mungkin ya menemenin ibu lah untuk membantu mengurusin kakeknya yang sudah demensia tersebut. Saya rasa itu hal-hal yang normal, dan si anak tidak merespon setiap ibunya menelpon, malahan mengirim buku ke pacarnya tersebut tentang NPD gitu loh. Saya rasa itulah, saya harapnya jangan cepat mendiagnosa seseorang, apalagi kita mendiagnosa ibu kita sendiri ya. Kita harus ingatkan siapa yang mengajar kita berbicara waktu kecil, siapa yang mengajar kita makan waktu kecil, siapa yang mengajar kita berjalan waktu kecil, siapa yang mengajar kita membaca waktu kecil, ya pada ibu kita. Maka saya rasa inilah yang masukan bagi saya. Apa itu NPD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.